Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. How are you today? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sir. wabarakatuh, sir. Thank you. I hope you're doing great, yeah. Thank you for attending these sessions because today we are gonna learn about something fun and something attractive for you guys. So I hope you guys can actively speak aloud, not only me that speak aloud, okay? Next slide. Okay, first of all, I would like to check the attendance first. When I say your name, you say present, okay? Jafar Sidik. Present, sir. Okay. Muhammad Faiz Sohim. Present sir. Rangga. Present, sir. Reza. Present Present, sir. sir. Oh, Rezanya dua di kelas ini ya? Oh, Reza Muhammad. Present sir. Okay. Siti ada Siti. Present, sir. Okay, good. Next. Nah, before we jump into the material today, I would like to ask you about your favorite place. Jadi di sini tuh saya tuh pengen tahu apa sih tempat favorit kalian gitu. Terus bisa jelasin gimana sih tempatnya atau bagaimana sih tempatnya. Jadi for example, I like forest because I love nature, because it has so many trees or anything else. Okay? Jafar Sidik, how about you? I think Japan, sir. Japan, great city, Japan, great country. Yes. Can you explain about Japan? Because I think Japan is a beautiful country, yes, sir. And I like sakura, pohon sakura, sir. Yeah, great. Japan is famous of the sakura trees. And then, how about you, Faiz Sohim? I like bookstore. In the bookstore, I can find so many book and so calmly place. Okay, great explanation from Jafar and Faiz ya. Jadi dari penjelasan kalian atau jawaban kalian sebenarnya itu udah ada a little bit hint ya untuk materi kita hari itu bakal belajar tentang apa. Tapi nggak akan spoiler dulu, kita next ke materi selanjutnya. Boleh next slide? Okay, now we have a picture of Borobudur Temple, and then we have some questions. The first question is, what can you see in this picture? Okay, anyone who can answer? Temple sir. Yes, it's about Borobudur Temple, right? Yes. Okay, Yes. Stone, sir. yeah, stone, because temple is basically from stone. And then for the second question, how does it look? Megah sir. Majesty. Yes. Yes. Anything else? Beautiful, sir. Okay, beautiful. Yes, I like stone, sir. Yes, good. Okay. From that, what you saying before about the majesty, the beautiful, and the big stone, can you make it a sentence? Kalian bisa nggak sih buat kalimat gitu untuk mendeskripsikan candi ini gitu dari kata-kata yang tadi yang sudah kalian sebutkan gitu? Borobudur Temple is a majesty temple and so beautiful place also. Okay, very good, Muhammad Faiz Sohim. That's right ya. Okay, we can go to the next slide. Oke, nah tadi udah dikasih tahu dong ya hint-hintnya gitu di saat kalian menjelaskan tempat favorit kalian. Lalu saat tadi kalian bisa menjelaskan Borobudur Temple. So basically, you have already used descriptive text about Borobudur Temple. Jadi kalian bisa menjelaskan Borobudur Temple tadi ya menggunakan kata-kata yang sudah kalian sebutkan tadi seperti majesty,
beautiful, big, and Borobudur Temple is like so many stone yang ditumpuk gitu. Nah, secara tidak langsung kalian juga di situ sudah menggunakan atau membuat descriptive text itu sendiri. Jadi sekarang kita akan belajar tentang descriptive text. Boleh next slide. Nah, di sini saya mau ngasih tahu capaian pembelajarannya ya. Yang pertama, students are able to identify the social function, generic structure, and language feature of descriptive text through reading and viewing activities. Jadi di sini kalian akan mengetahui generic struktur, fungsi, dan bahasa yang digunakan ya. Lalu yang kedua di sini ada students are able to analyze and discover the characteristic of descriptive text independently. Nah, independently di sini maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalian di sini akan mengetahui secara mandiri atau kalian akan menggali pengetahuan-pengetahuan itu secara sendiri. Nah, yang terakhir ada students are able to create a sample descriptive text based on the information they have found. Boleh next slide. Nah, di sini ada learning goals-nya ya, tujuan goals-nya. Jadi setelah kalian belajar tentang descriptive text yang akan kita pelajari hari ini, kalian tuh diharapkan akan bisa discover the characteristic of descriptive text through picture and text, identify the generic structure and language features of descriptive text, explain the purpose of descriptive text based on their own findings, dan yang terakhir itu adalah write a simple descriptive text independently, secara sendiri atau mandiri. Boleh next slide. Nah, di sini nih ada satu teks deskriptif tentang Borobudur Temple. Boleh saya minta satu orang yang mau baca? Saya, Sir. Oke, Jafar, silahkan. This is Borobudur Temple. It is a famous temple in Indonesia. It is big and beautiful. Many tourists visit this place. Nah, bagus. Nah, coba deh from this text, you can remember the important information gitu. Tolong ingat informasi-informasi penting yang ada dalam teks. Saya beri waktu 1 menit. Karena habis ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaannya gitu. Oke, saya rasa cukup. Boleh next slide. Nah, ini dia pertanyaannya. Yang pertama, what is being described? Hal apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Boleh ada yang mau menjawab? Mendeskripsikan Candi Borobudur, Sir. Good, Pak Is. It is the text describe about Borobudur Temple. For the second question, how does it look? Nah, coba boleh ke slide sebelumnya biar tahu. Nah, how does it look coba? Ada yang mau jawab? About the text or about the Di teksnya nih, di teksnya kan ngejelasin gitu. It is big, it is a famous temple. Saya, Sir. Yes. This is beautiful, big, sama udah, Sir. Oke, good. Coba Jafar tadi bisa menemukan jawaban itu tadi kalimat yang mana? Di kalimat it is big and beautiful, Sir. Di titik kedua, Sir. Oke, ada yang jawaban lain nggak? Coba dari Muhammad Faiz. famous temple in Indonesia. Bagus. Nah, jadi sebenarnya yang mendeskripsikannya itu adalah setelah yang This is Borobudur Temple. Oke. Boleh. Nah, what words are used to describe it? Oke. Nah, di sini pertanyaannya. What words are used to describe it? Nah, kata-kata apa aja tadi yang digunakan untuk mendeskripsikan Candi Borobudur? Saya, Sir. Boleh. Beautiful and big. Oke, ada yang lain lagi? Famous, Sir. Bagus. Jadi pada dasarnya kalian sudah bisa menemukan kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi dan kata-kata yang digunakan
untuk membuat sebuah teks deskripsi. Nah, itulah kenapa saya bilang independently. Jadi kalian harus menggali ilmu itu secara mandiri. Oke, next slide. Oke. Nah, di sini ada berhubungannya ya dengan struktur teks deskripsi itu sendiri. Nih, aku mau nanya dari teks yang tadi aja, yang tentang Borobudur Temple. Which part tells the object? Which part gives details? Nah, coba boleh ke teks yang sebelumnya. Nah, coba menurut kalian, bagian mana sih di sini tuh yang menjelaskan tentang objek yang akan dijelaskan? It is big and beautiful. Objek yang akan dijelaskannya Muhammad Faiz. Jadi Borobudur, sir. This is Borobudur great. Temple. Oke. Nah, coba bagian mana yang menunjukkan detailnya? Describe the details of Borobudur Temple. Saya sir. Boleh Muhammad Jafar. It is a famous temple. It's big and beautiful. Oke, great. Jadi pada dasarnya itu generic story itu ada berapa dong kalau berdasarkan teks deskripsi ini? 2, sir. Oke, bagus Muhammad Faiz. Ada 2 ya. Nah, coba boleh ke slide tadi yang selanjutnya. Next. Go, tadi yang udah dibilang Muhammad Faiz ya. Jadi generic struktur itu ada 2, identification sama description. Nah, coba dari jawaban kalian tadi atau jawaban yang sudah kalian temukan pada teks deskripsi tersebut, ada yang bisa jelasin nggak identification itu apa dan description itu apa? Saya sir. Boleh. Saya mau jelasin identification-nya sir. Boleh, coba apa? Identification-nya itu identification is the first part of a description text in introduction or identify the person, animals, place, thing will describe sir. Good, Jafar. Jadi lebih ke introduction ya, identification itu atau pengenalan pertama. Oke, untuk description Muhammad Faiz mungkin? Kalau description-nya itu adalah part yang menjelaskan the object. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap secara singkatnya dari penjelasan dari Jafar dan Faiz sudah benar ya, identification itu untuk pembukaan atau pengenalan objek yang akan dijelaskan. Nah, secara description itu sendiri menjelaskan dari identification itu sendiri. Jadi menjelaskan objek secara lebih mendalam. Oke, tolong diingat ya. Boleh next. Nah, tadi kan kalian udah baca ya tentang text description tentang Borobudur, lalu kalian tahu apa itu identification, apa itu description. Jadi kalian bisa menemukan hal-hal tersebut melalui teks deskripsi yang sudah dibaca tadi. Nah, sebenarnya dalam teks tersebut juga ada pada language feature-nya itu sendiri. Nah, bisa nggak sih sebutin apa aja sih language feature dari teks deskripsi itu tersebut? Nah, boleh ke teks yang tadi biar tahu. Saya sir. Oke, Jafar, coba language feature-nya apa aja nih? Dari sini aja coba. Language feature-nya itu ada big sama beautiful sir. Nah, betul. Itu juga termasuk. Nah, big dan beautiful itu termasuk ke dalam Adjective, sir. bagus Muhammad Faiz. Nah, masih ada nih. Coba baca lagi teksnya. Language feature-nya itu masih ada lagi, bukan hanya itu. Coba ada lagi nggak? Simple present tense, sir. Betul. Jadi kita kalau mau nulis deskripsi teks itu pakai simple present tense. Nah, ada lagi nggak language feature-nya? Ada sir. Boleh apa? Linking verb sir. Linking verb-nya itu apa aja coba? Di teks di sini ada is sama
sama is aja kalau di sini, Sir. Betul. Tapi Jafar tahu nggak linking verb-nya apa aja? Kan di sini ada is doang ya. Tahu, Sir. Coba apa aja? Linking verb itu is, I am, are, has sama have, Sir. Betul Jafar. Jadi kalau mau nulis teks deskripsi kita tuh harus pakai 3 language feature tersebut. Nah, coba ada yang bisa jelasin dari awal nggak apa aja? Boleh diulang, Sir? Ya, tadi kan Faiz sama Jafar tuh udah bisa nemuin language feature-nya dari teks tersebut, nih dari teks ini. Nah, coba jelasin lagi dari awal, coba ketiganya gitu yang lengkap. Oh, harus ada simple present tense, adjective, sama linking verb, Sir. Betul. Jadi tolong diingat ya. Boleh next slide. Nah, tadi kan udah pada tahu ya, udah pada baca tentang descriptive text, udah pada tahu cara menggunakan descriptive text, generic strukturnya, language feature-nya gitu. Nah, coba saya mau tahu nih dari kalian sendiri, what is descriptive text gitu, dan what is it purpose. Jadi apa sih descriptive text itu dan tujuannya itu apa sih? Nah, coba ada yang mau jawab? Saya, Sir. Boleh, Jafar. Saya mau jawab yang pertanyaan yang what is descriptive text, Sir. Oke, bagus Jafar. Jadi descriptive text itu text that describe particular person, place, animal, or thing by explaining its characteristic and detail, Sir. Oke, tadi di situ Jafar juga mention tentang animals ya. Nah, betul banget nih, Jafar. Jadi descriptive text itu bisa dipakai untuk menjelaskan apapun itu, bukan hanya tentang Candi Borobudur, tapi binatang, hewan, pokoknya itu juga bisa kita. Nah, lalu what is it purpose? Mungkin dari Muhammad Faiz. Okay, I think, sir, the purpose of descriptive text is to describe a thing or someone or tadi udah dikasih tahu about animal, and the text should for the reader can imagine or understand it easily. Oke, keren banget nih jawaban dari Jafar dan Faiz. Jadi yang sudah saya bilang di awal, kalian akan menemukan segalanya secara sendiri atau independently. Dan terbukti kalian adalah siswa-siswa hebat yang bisa menemukan itu sendiri. Oke, jadi kalau pada singkatnya, descriptive text is text to describe things, place, animals, atau apapun itu ya. Jadi menjelaskan gitu, agar readers atau para pembaca itu understand tentang objek yang kalian jelaskan. Nah, boleh next slide. Oke. Jadi di sini saya mau verification di sini ya. Mau meluruskan lah. Jadi betul ya. Descriptive text it has two generic structure, identification and description. Lalu language feature-nya we are use simple present tense, adjective, and then linking verb. And then ya sebenarnya jawaban kalian tadi sudah pada benar ya. Jadi kalau mau diverifikasi ya sama aja gitu. Jadi jawaban kalian tuh udah tepat gitu. Tinggal diinget-inget lagi aja. Boleh next. Nah, di sini aku punya praktis nih buat kalian. Dari teks tersebut, coba ada yang mau baca nggak satu orang? Saya, Sir. Boleh, Jafar. My cat. My cat is very cute. It has soft white fur. It is active and playful. Great. Coba diingat-ingat teksnya. Nanti kita ada soal di next slide. Boleh next slide. Oke. Nah, coba for the first question, what is the purpose of this text? Tujuannya apa sih? Coba boleh. Saya, sir. Boleh.
Faiz. I think the purpose of the text is to tell the reader about my cat. Good to tell the reader about the writer cats, right? Okay, for the second question. Which sentence introduce the object? Bagian mana yang masuk ke dalam generic structure identification? Coba boleh ke yang sebelumnya. Nah, bagian mana identificationnya? Coba boleh, siapapun. Saya, sir. Boleh, bagian mana? My cat is very cute. Oke, yang bagian my cat-nya itu sendiri ya, untuk menjelaskan ke selanjutnya. Nah, tadi di pertanyaan ketiga itu ada tentang description. Tadi kan identification. Nah, sekarang yang bagian description-nya yang mana? Yang it has soft white fur and it is active and playful. Oke, bagus banget ya kalian. Boleh coba kita lihat pertanyaan selanjutnya ada apa. Nah, nih pertanyaan keempat. What adjective can you find in the text? Coba adjektifnya apa aja tadi yang ada di dalam teks? Saya, sir. Di situ ada Boleh. cute, aktif, sama playful, sir. Bagus. Jadi adjektifnya itu ada cute, playful, aktif. Nah, coba boleh tadi pertanyaan terakhir. Nah, what tense? Nah, tense apa tadi masih ingat nggak? Coba lihat ini, teks ini pakai tense apa? Simple present, sir. Nah, pinter. Oke. Coba ke slide akhir. Nah, betul ya. Jadi kalian tuh udah bisa menemukan sendiri tentang apa sih descriptive text, what about the function, the generic structure, the language feature we use in descriptive text. You discover it yourself. And I'm so proud because I have so many smart students in here. But yeah, we arrive in the end of this lesson. Okay, any question? Saya, sir. Boleh, Jafar? Saya mau nanya, sir, kalau descriptive text ini bisa ngejelasin orang nggak, sir? Bisa. Yang sudah dijelasin tadi juga kan. Tadi kita baca tentang Borobudur Temple, lalu tadi praktis kita itu tentang kucing. Jadi bukan hanya tempat, bukan hanya benda mati, tapi benda hidup dan lainnya juga bisa kita jelaskan karena kita bisa menjelaskan apapun menggunakan descriptive text itu sendiri. Seperti itu, jelas? Oke, sir. Thank you, sir. Oke. Kalau memang sudah tidak pertanyaan lagi, thank you for you all guys for attending these sessions with me. Have a great day. See you in the next sessions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Oke, Jafar.